Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang pada dosen penghubung ke mata kuliah desain web serta teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Aka Fakil Diansyah dengan akhiran NIM 104, mahasiswa ilmu komputer dari Universitas Univera. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir atau tugas UAS saya berupa pembuatan website personal profil. Website ini merancang tidak hanya untuk menemukan tugas akademik, tetapi juga sebagai representasi digital dari perjalanan berjalan, skill dan pencapaian saya. Sebagai calon ahli teknis di bidang IT, mari kita langsung lihat dokumentasi website saya. Baik, sekarang kita sedang melihat tampilan utama dari website profil saya. Konsep desain yang sangat usung di sini adalah clean, modern, dan profesional dengan dominasi warna biasa sebagai warna primer untuk memberikan pesan teknologi dan kepercayaan. Dan di sini ada head dan navigasi. Di bagian paling atas terdapat logo kalian dan menu navigasi yang melayani Flex Lever. Jadi ketika di scroll ke bawah, menu tampilan ikut sehingga memudahkan user. Dan di sini juga ada hero stick. Di sini ada sapaan, hanya nama lengkap saya, foto profil dan efek lingkaran. Gradasi yang interaksi sangat dideklarasikan unsur serta dua tombol aksi utama. Oke, di bagian About Me, menampilkan biodata tingkat influencer karena saya menjawab software engineer atau IT content, serta ini masih riwayat pendidikan saya dari SD hingga sekarang, yaitu di Universitas Univera Mataram. Dan di bagian skills, ini ada beberapa skills saya seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Dan di bagian kanannya terdapat kemampuan selfish, public speaking, kerja sama tim. Dan di bawahnya yaitu portfolio check. Di sini saya ada portofolio robotik dan seminar remaja jurnal. Dan di bagian experience terdapat pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan sertifikat prestasi. Di bagian pengalaman kerja saya ada 3 pengalaman, dan di pengalaman organisasi saya ada 2, dan di sertifikat saya ada 3. Dan di bagian Canly terdapat kontak saya yang bisa dihubungi dan Instagram dan YouTube, dan juga bisa mengirim pesan di sini dan langsung bisa dikirimkan ke email saya sendiri. Dan serta ada tombol back to top di pojok kanan bawah yang otomatis muncul ketika kita sudah melakukan scroll ke bawah. Dan ini jika diklik akan lari ke tampilan awal. Dan sekarang kita beralih ke struktur dokumen atau file project di dalam editor saja. Project ini dibangun dengan struktur yang rapi dan terorganisasi. Di dalam file bagian terdapat beberapa file di folder utama, yaitu terdapat file dokumen utama kita, yaitu index. Ini itu file HTML-nya. Dan yang di file kedua, saya membuat folder CSS. Yang ini.
yang dalamnya berisi file sistem tunggal bernama style CSS. Dan di yang ketiga di sini ada file CS yang menampung logika interaksi ketika di file script.js. Dan di luar folder CSS dan JS terdapat foto-foto yang menampilkan di dalam project saya yang sudah ditampilkan di awal agar mudah saya panggil saat di HTML-nya. Biasanya saya taruh di luar, tidak taruh di dalam folder. Dan sekarang mari kita bedah di bagian kode dari file index HTML. Di sini saya menggunakan standar HTML5. Penulisan strukturnya sudah menggunakan elemen Manitics HTML agar lebih ramah SOP dan mudah dibaca oleh mesin. Contohnya, saya membungkus navigasi dengan tag header, konten utama dengan tag main, dan setiap bagian halaman di sini dipisahkan dengan stick on yang memiliki ID unik dan bagian penutup menggunakan tag for. Untuk format kotak di bagian bawah, saya melengkapkan dengan atribut ID, nama, serta elemen smell class error ASCII. Di bagian setiap input, elemen ini sangat dikosongkan serta dahulu karena nantinya akan diisi secara dinamis oleh JavaScript apabila pengguna saat memasukkan data-datanya. Selanjutnya adalah pengaturan gaya menggunakan CSS3 di dalam style CSS. Saya memanfaatkan fitur modern CSS, salah satunya dalam CSS variabel pada selector row. Selector row dengan variabel seperti primary color, gender color, pengalaman warna menjadi sangat konsisten dan mudah diubah jika sewaktu-waktu dibutuhkan tema baru. Untuk di tipograf sesuai aturan kenyamanan visual, saya membatasi maksimal hanya menggunakan dua jenis font dari Google Fonts, yaitu Paper untuk judul, komponen, dan inter text paragraf biasa agar teks yang dapat tetap mudah dibaca. Dan di bagian layout, ini dibangun menggunakan kombinasi textbox untuk komponen seperti navbar dan Rasterun serta CSS script pada bagian portfolio page untuk menyusun kartu proyek secara otomatis. Font ini juga sudah fully responsive. Di bagian paling bawah, saya menambahkan di bagian paling bawah, saya menambahkan edit quick untuk ukuran layar maksimal 992 px dan 768 px. Jadi jika dibuka di smartphone, susunan kolom yang tadinya sangat pink akan otomatis turun ke bawah secara vertikal dan mudah. Navigasi atas akan berubah menjadi tombol sambut. Dan di bagian akhir, yaitu di bagian CSS, membuat website ini hidup pada CSS sebuah kode di dalam
the clean.out untuk memastikan dokumen HTML telah dimuat. Support ada 4 fitur utama JS, yaitu fitur 4JS diimplementasikan di sini. Yang pertama yaitu responsive. Fungsi ini menampilkan class CSS pada tombol hamburger dan menu navigasi ketika diklik, sehingga menu bisa muncul atau hilang di layar HP. Yaitu form yang kedua, form validate dan sistem submit. Ini adalah fitur yang cukup kompleks. Ketika tombol kirim pesan diklik, JavaScript akan mencegah menggunakan encourage default screen, kemudian memeriksa input nama tidak boleh kosong. Email distinct format menggunakan regular express, legap, dan pesan minimal harus 10 karakter. Jika tidak, valid text error dimunculkan. Jika valid data form diubah menjadi form JS on, dan jika ke email saja di latar belakang, memanfaatkan API dan web force menggunakan fungsi heads. Dan yang ketiga, mode scroll. Walaupun CSS punya fitur scroll halus, di sini saya mengatur lewat JS dengan menghitung tinggi navbar secara dinamis, hingga saat menu diklik, posisi halaman bergerak lurus tanpa menutup judul. Dan yang terakhir yaitu backtop button. Yang ini menggunakan event listing scroll pada Windows jika posisi scroll layar sudah melewati 40 pixel. Tombol panah ke atas akan diberi kelas slow untuk memunculkan. Begitu diklik, layar akan kembali ke posisi koordinat paling atas secara halus.
Kesimpulan dari proyek profil ini telah mengintegrasikan struktur HTML yang sangat semantik, keindahan, dan responsif, sayur dengan dengan CSS, serta interaksi dinamis lewat JavaScript. Demikian presentasi tugas UAS desain web dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.